Sudah siap Mas Zaki? Insya Allah, Pak. Oke. Ya, Pak Faiz ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki hari ini terlihat lebih ganteng karena pecisan. Tapi kayaknya belum dipotong itu rambutnya. Belum sempat, Pak, Oh, kemarin, belum Pak. sempat. Kenapa? Heeh. Belum sempat pergi, belum keluar kemarin. Oke, nggak masalah. Tapi kalau bisa, besok kan libur nih, Sabtu Ahad. Nah, sebagai calon ketua OSIS, biar kelihatan lebih berwibawa, minta tolong untuk rambutnya dirapikan ya, Mas. Oh, oke, siap, Pak. Oke. Mas Zaki, tadi adzan subuh pagi jam berapa Mas Zaki? Jam 4, 45, berapa tadi? 4.52, Pak, kalau nggak salah, Pak, tadi. 4.52 atau 3.52? Nggak tahu. Kayaknya 4.52, kayaknya ya, Pak. Tadi salat Kayaknya. subuhnya jam berapa kalau Mas Zaki sendiri? 4.52. Itu 4.52 itu Mas Zaki langsung salat Soalnya subuh. biasanya timernya jam segitu, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Mas Zaki bisa diceritakan mungkin dulu ketika SMP pernah ikut organisasi apa dan juga di SMA tahun lalu seperti apa kepada Pak Faiz, silahkan. Oke. Saya dulu SMP di SMP sebelah, Pak, SMP Islam Al-Azhar 26 Jogja. Saya di SMP menjabat 2 periode. Pertama itu tahun 2016-2017 itu saya megang di si kepribadian dan budi pekerti luhur yang di tahun 2016-2017. Terus saya lanjut lagi di tahun 2017-2018 saya di kelas 8 itu jadi pendidikan kewarganegaraan dan berorganisasi. Pendidikan kepemimpinan kalau nggak salah, Pak. Nah, di situ saya itu saat kelas 8. Nah, terus masuk SMA kemarin saya ini menjabat di bagian OSIS, di bagian kesehatan dan lingkungan hidup itu tahun 2019-2020 kemarin ini, Pak. Oke. Di peran-peran tersebut dari SMP 2 kali periode ikut OSIS, kemudian di SMA 1 periode kemarin, kira-kira Mas Zaki sendiri sudah memposisikan diri terhadap tanggung jawabnya atau belum? Menurut saya sih kalau yang di SMP karena mungkin masih ini ya masih kebanyakan saling diatur sama guru. Mungkin saya pas SMP di 2 periode itu kadang masih kehilangan tanggung jawab karena masih suka dibantuin sama guru, Pak. Oke. Sama MPO-nya. Oh ya. Tapi kalau yang di SMA saya lumayan pede karena alhamdulillah proker kerja saya yang kemarin kesehatan lingkungan hidup alhamdulillah terkerjakan semua. Yang dari donor darah, terus melakukan piket wajib mingguan, tes kesehatan tes narkoba itu sama satu lagi yang tentang yang mengundang dokter Boyke itu, Pak. Oh, oke. Itu jadi panitianya ya Mas Zaki ya waktu itu? Iya, Pak, alhamdulillah. Oke. Saya di situ sama Kak Aldi sama Filzah juga, Pak. Oh ya, oke. Kalau motivasi Mas Zaki sendiri untuk mendaftar menjadi ketua OSIS apa, Mas? Motivasi saya sendiri sih karena saya suka yang sekolah yang kreatif gitu loh, Pak. Jadi saya suka memotivasi anak-anak biar teman-teman saya biar bisa kreatif, jadi biar bisa mengeluarkan ide-ide yang bagus gitu loh, Pak. Soalnya bukan hanya tanggung jawab aja yang dibutuhkan dalam organisasi, tapi kreativitas itu juga sangat-sangat dibutuhkan, Pak, menurut saya. Oh, ya, oke, keren, keren, keren. Nah, daftar jadi ketua OSIS-nya ini atas keinginan sendiri atau dorongan dari teman-teman atau dipaksa teman-teman, Mas Zaki? Kalau jadi calon ketua OSIS sih sebenarnya saya sendiri pengen dan orang tua juga dukung sih. Kalau dari teman-teman sih nggak ada ngapa-ngapain ya. Oke, nggak ada Jadi paksaan, nggak ada ya? emang Nggak ada pengen aja. paksaan. Oke. Hmm, Nah, kalau saya lihat profilnya Mas Zaki itu kan hobinya basket. ya, Pak. Nah, kalau main basket itu kira-kira butuh sosok pemimpin atau enggak?
sangat-sangat dibutuhkan sosok pemimpin, Kak. Kenapa? Karena kalau di dalam basket kan nggak cuman ada simple kan bermain basket tuh cuman hanya memasukkan bola ke basket musuh dan mendapatkan poin. Tapi di samping itu kalau kita tidak mempunyai leader atau jiwa kepemimpinan yang baik, kita nggak bisa koordinir teman kita untuk ngapain. Karena kan di dalam satu tim basket itu starternya ada 5 orang. 5 orang mempunyai posisi yang beda-beda, Pak. Dan ada tugasnya masing-masing. Jadi kalau 5-5-nya tidak dikoordinir dengan baik dan tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, otomatis melakukan dengan ego masing-masing, Pak. Individunya, tingkat individunya nanti naik jadinya pengennya bawa bola terus, kerjasamanya kurang. Berarti tetap harus ada yang memimpin gitu ya, dalam permainan itu harus tetap ada yang memimpin gitu ya dalam tim Iya, itu. Pak. Oke, nah kalau kita bicara tentang kehidupan kita nih Mas Zaki, sekarang umur Mas Zaki berapa? Umur saya 15 tahun, Pak. 15 tahun. Nah selama 15 tahun itu kan berarti sudah banyak tahu tentang pemimpin-pemimpin, entah itu pemimpin atau kapten sepak bola, atau kapten tadi basket, barangkali ada kaptennya, atau presiden, atau apapun pemimpin di dunia ini. Nah, kalau Mas Zaki sendiri kira-kira terinspirasi dari pemimpin itu siapa, Mas, kira-kira? Yang diidolakan sama Mas Zaki? Kalau seorang pemimpin sih banyak, Pak. Tapi yang saya selalu pegang motonya itu ini kaptennya basketnya Los Angeles Lakers, Pak, LeBron James. Oh, kenapa Mas kok Dia suka sama LeBron James? Saya suka sama kepemimpinannya LeBron James karena dia punya moto, punya apa ya, pegangan quotes hidup. Life will knock you down, but make sure you will get back up. Jadi hidup bakalan knock kita terus. Kita tinggal milih mau back up, bangkit atau enggak. Karena juga LeBron dia selama 17 tahunnya di NBA, karirnya di NBA, dia udah 4 kali pindah tim dan empat tim yang dia pindah itu berhasil juara NBA champion 4-nya. Oke. Jadi itu sangat menjadi bukti bahwa LeBron James adalah mempunyai jiwa leadership yang sangat-sangat baik bagi timnya, X factor-nya gitu, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya Mas Zaki menilai diri Mas Zaki sendiri. Apa yang paling Mas Zaki sukai dari sifat Mas Zaki? Yang saya sukai ya. Kalau yang saya sukai dari diri saya sendiri sih, saya orangnya suka sosial, Pak, sosialisasi gitu. Jadi kalau ada untuk bersosialisasi atau untuk berbicara gitu, Pak, kayak ngomong gitu, insya Allah saya bisa. Terus saya juga orangnya nggak terlalu suka ngatur dan nggak terlalu banyak suka ngatur orang. Jadi sebagaimananya itu harus dijalankan, ya kita sebagai orang yang sosial, manusia sosial, kita harus punya tanggung jawab masing-masing yang harus dipegang, Pak. Oke. Nah, kalau sifat Mas Zaki yang paling nggak Mas Zaki suka? Sifatnya Mas Zaki yang nggak kamu suka? Yang nggak saya suka sih kadang emosinya masih belum bisa diatur dengan baik ya, Pak. Oh, masih labil gitu? Ya, kadang kan kalau emang misalnya ada teman-teman yang tugasnya nggak jalan gitu, kadang kalau yang memang tugasnya benar-benar berat yang emang harus saat itu dilakukan dan dikerjakan, kadang saya juga suka marah gitu, Pak, tegas. Kalau ya kan harus punya tanggung jawab masing-masing yang sudah ditugaskan gitu, Pak. Oke. Apalagi kalau sampai nggak jalan. Oke. Nah, Mas Zaki kan teman-temannya banyak, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman main, teman apalah, teman di rumah itu. Sama pertanyaannya kayak yang tadi. Kalau tadi kan Pak Faiz tanya, apa yang Mas Zaki sukai dari sifat Mas Zaki. Lah sekarang Pak Faiz mau tanya terkait teman-teman. Apa sifat dari teman-teman Mas Zaki yang Mas Zaki suka? Dari teman-teman saya, Dari teman-teman. atau satu sekolah atau Terserah. Ceritakan aja. Oh, alhamdulillah sih teman saya sampai sekarang support aja orangnya, nggak banyak suka ngatur atau mempengaruhi yang jelek-jelek. Karena saya juga tahu kan sifat-sifat teman, karena saya dari zaman SD juga udah belajar memilih-milih teman yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Walaupun yang buruk juga saya temanin, karena ya kita
walaupun kita milih-milih teman, walaupun yang buruk itu buruk, tetap kita temenin, tapi nggak begitu dekat gitu loh Pak. Sampai ya tapi tetap jadi teman gitu loh. Tapi sampai sekarang ini sih alhamdulillah teman saya nggak ada yang ngatur-ngatur gimana sih, bagus aja. Ya. Ada nggak yang nggak disukai sama Mas Zaki dari teman-teman Mas Zaki? Sifatnya bukan orangnya. Sifatnya sih kalau ngomongin di belakang pasti kayaknya ada ya kadang. Nggak suka itu diomongin di belakang? Kalau saya sendiri ngomongin di belakang sih nggak peduli sih, karena saya juga nggak dengar kan yang dia ngomongin apa juga. Jadi kayaknya ya udahlah ya, hak orang juga. Tapi ya nggak, walaupun kita tahu gitu kalau kita diomongin gitu, ya udah nggak usah baper, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman udah Pak Faiz tanya, Mas Zaki udah Pak Faiz tanya. Sekarang Pak Faiz mau tanya sedikit keluarga, boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Oke. Gimana hubungan Mas Zaki dengan keluarga Mas Zaki, dengan kakak, dengan adik kalau punya adik, dengan ayah ibu utamanya, gimana hubungannya? Alhamdulillah sih baik-baik aja sih Pak, nggak ada selek sedikit pun. Jadi kita keluarga juga kakak adik saling support juga, orang tua juga support, dan alhamdulillah semua hobi saya, semua kesukaan saya disupport sama orang tua saya, jadi oke aja sih. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu sudah tertib atau masih ada bolong-bolongnya? Saya jujur masih ada suka bolong Pak. Kadang bolong saya bolongnya kadang di asar, soalnya asar tuh kan jamnya tidur siang, kalau nggak lagi main game, main HP gitu Pak. Jadi kadang azan tuh kadangan nggak dengar, kadang dengar tapi males gitu kadangan. Subuh juga kadang-kadang juga sebenarnya masih bolong Pak. Sudah punya niat untuk memperbaiki diri kaitannya dengan menjaga sholat 5 waktu? Selalu punya Pak, tapi ya itu malesnya narik-narik terus. Kapan pengen merubah sikap yang belum tertib menjadi tertib itu? Insya Allah secepatnya Pak, karena kita jadi OSIS juga kan harus menjadi contoh yang baik gitu bagi teman-teman kita. Kita tuh jadi public figure loh nanti kalau jadi anggota pengurus OSIS, apalagi jadi ketua OSIS itu bakalan jadi public figure yang bakalan selalu dilihat sama teman-teman. Oke, balik lagi ke OSIS. Ketika pengen jadi ketua OSIS itu kira-kira Mas Zaki udah punya visi misi belum? Sudah Pak, ini udah barusan saya susun. Alhamdulillah. Apa Mas kalau boleh Pak Faiz dibacakan? Dari visinya dulu. Pak Faiz sambil minum ya? Oh iya Pak, nggak apa-apa. Dari visinya saya punya 2 Pak. Dari visinya yang pertama, saya ingin membentuk OSIS SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta menjadi organisasi yang kreatif, aktif, dan solutif sehingga mampu bersaing dan dapat mengharumkan nama sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua itu menciptakan lingkungan SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang nyaman, harmonis, bersih, dan berprestasi dengan landasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Dari visinya saya ada 2. Dan misinya saya nggak tahu nih, kedikitan apa kebanyakan, ada 7. Nggak apa-apa, bacakan aja biar Pak Faiz tahu. Yang pertama itu memperkuat hubungan persaudaraan antar siswa. Yang kedua, menanamkan sikap disiplin pada siswa. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat potensi siswa. Dan keempat, melanjutkan proker OSIS yang sebelumnya belum tercapai. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan kebersihan. Keenam, bisa memberikan contoh yang baik bagi siswa lain. Dan yang terakhir, tegas dan siap dalam menghadapi masalah. Mantap. Cuma Pak Faiz pengen tanya nih, tadi sempat bilang melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana, ya kan? Ada kan tadi? Ya, Pak. Apa Mas yang belum terlaksana dari tahun lalu? Kalau kan saya di organisasi saya sendiri yang di saya sendiri yang kesehatan lingkungan hidup itu alhamdulillah kan emang udah selesai semua, dan kurang ngoreksi bagian-bagian yang lain. Kayaknya sih ada yang beberapa yang belum selesai. Mungkin yang dari humas atau yang dari keagamaan acaranya atau apa, insya Allah di periode besok ingin membuat itu menjadi tercapai gitu Pak. Kira-kira di masa pandemi kayak gini sekolah belum masuk, kita nggak tahu sekolah masuk kapan, apakah bulan depan atau Januari semester baru masuk. Nah kalau kondisi ini terus-terusan, kira-kira apa Mas? OSIS mau ngadain kegiatan apa? Kalau kondisi belum masuk sekolah ini masih berlangsung?
Kalau terus-terusan online gini sih pasti dari pembelajaran dan dari kegiatan-kegiatan sekolah pasti dilakukannya online, Pak. Karena kan nggak sedikit yang di Jogja dan nggak sedikit yang di luar Jogja juga. Jadi pasti online dan sebisa mungkin dan diusahakan bahwa proker-proker yang sebisanya mungkin bisa dijalankan di saat online gini, pandemi gini, maupun acara atau kegiatan bakti sosial yang lainnya, insya Allah bisa terjalankan. Oke. Ya, nanti kalau misalkan visi misi Mas Zaki udah kepilih nih jadi ketua OSIS, tapi ternyata visi misinya nggak bisa dilaksanakan, gimana Mas? Sebelum saya membuat visi misi juga saya mikir sejam 2 jam dulu. Ini yang saya ambil yang harus insya Allah yang bisa saya lakukan dan bisa diterapkan, Pak. Jadi kalaupun saya nggak bisa menjalankannya, ya balik lagi karena saya udah memegang amanah misalnya jadi ketua OSIS, ya kita saya juga harus punya tanggung jawab, harus menyelesaikan tugas saya dengan baik. Oke. Kalau terpilih jadi ketua OSIS, apa hal pertama yang akan Mas Zaki laksanakan? Bersyukur, Pak. Bersyukur tentu saja, oke, yang keren. Selama ini saya usahakan, iya. yang udah saya effort bisa tercapai. Kalau nggak kepilih? Kalau nggak kepilih ya nggak apa-apa juga sih, karena kita belajar dari kesalahan dan ya udah nggak apa. Oke. Seberapa persen keyakinan Mas Zaki untuk dipilih menjadi ketua OSIS? Persen. Di antara 70-78%. Lumayan. Cukup cukup pede juga ternyata Mas Zaki. Padahal nggak jumpa sama teman-teman loh. Gimana nanti bisa meyakinkan teman-teman untuk memilih Mas Zaki? Sulit sih sebenarnya, motor lewat. Agak sulit sih sebenarnya karena meyakinkan hati teman-teman juga nggak gampang karena nggak ketemu. Jadi kita harus semaksimal mungkin bisa meyakinkan bahwa pilihan yang dipilih harus yang terbaik gitu, sebisa mungkin. Oke. Ya, pertanyaan terakhir Mas Zaki dari Pak Faiz. Ini kan Pak Faiz rekam nih. Boleh Pak Faiz share di YouTube nggak? Boleh Pak. Boleh, beneran boleh? Boleh. Oke, boleh, sip. Pak. Ya. Makasih banyak, semoga sukses ya Mas Zaki ya. Sip. Semangat. Sip. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.